Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YPT TV Bumayu, terutama para sobat bolang dan reptiler ya. Hari ini saya sedang survei ini di sekitar Sungai Kali Kerubu Bumayu yang bertujuan untuk mencari jejak-jejak berbagai macam jenis ular yang biasa hidup di sekitaran pinggir Sungai Kali Kerubu Bumayu. Tapi tadi saya sudah cukup lama muter-muter, tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan ular di sekitar sini, padahal habitatnya ini sangat cocok, sangat bagus untuk berbagai jenis ular, baik ular berbisa maupun ular-ular yang tidak berbisa. Sepertinya memang beberapa puluh tahun belakangan ini terjadi penurunan jumlah ular-ular atau mungkin juga hampir mendekati kepunahan ya. Kalau zaman dulu, kalau ada semak-semak seperti ini di sekitar sungai, pasti dengan mudah menemukan beberapa jenis ular. Biasanya kalau terik begini banyak ular-ular yang berjemur, karena ular memang masuk ke dalam reptil yang kebanyakan berdarah dingin. Jadi untuk mendapatkan suhu hangat atau panas untuk tubuhnya dilakukan dengan cara berjemur. Biasanya ada ular sanca ini kalau tempatnya begini, terus ular koros ya yang mirip-mirip king cobra, ada juga ular sendok. Di sini disebut ular sendok alias kobra Jawa. Ular hijau alias ular pohon juga sering ditemukan di semak-semak seperti ini. Terus ular air dan berbagai macam ular lainnya kadang-kadang sering bermunculan. Tapi seiring semakin tuanya umur bumi, semakin berkembangnya teknologi, semakin majunya zaman, keberadaan dari ular-ular ini sedikit demi sedikit mulai menghilang. Hal ini tentu saja disebabkan biasanya oleh putusnya atau hilangnya salah satu rantai makanan. Sebagai contoh kecil saja, dulu di sekitar sini banyak sekali sawah-sawah dan ladang, dan kalau ada sawah tentu saja ada tikus. Keberadaan tikus-tikus di sawah mengundang ular-ular untuk memangsa tikus-tikus tersebut. Dan ular-ular kecil biasanya dimangsa oleh ular-ular yang lebih besar, terutama dari jenis-jenis king cobra ya, suka memangsa ular. Di samping keberadaan pangannya yang juga susah, terus campur tangan manusia lah biasanya yang membuat ular-ular tersebut punah. Adanya perburuan besar-besaran, baik ular untuk dijadikan koleksi pribadi, peliharaan, maupun ular untuk dijual daging, kulit, dan juga venomnya alias bisanya. Itu juga menyumbang dampak punahnya ular-ular di sekitar Sungai Kali Kerubu Bumayu ini. Dan yang terbaru,
yaitu di sekitaran sini semakin banyaknya predator ular, terutama pemangsa telur-telurnya ya, berupa biawak alias Cicadas monitor ya. Biawak di sini perkembangannya sangat cepat, dimana biawak suka sekali memangsa berbagai jenis telur ular yang jadi kesukaan dari biawak. Itu juga semakin mempercepat kepunahan ular-ular di sekitar sini. Dulu kalau ada tempat-tempat seperti ini seringkali nemu kulit ular, bekas-bekas pergantian kulit yang tersangkut di semak-semak, karena ular membutuhkan tempat untuk mengaitkan kulitnya dalam proses pergantian kulit. Tapi hari ini belum juga saya menemukan satu selongsong pun bekas pergantian kulit ular. Perburuan terhadap burung-burung liar juga sangat mempengaruhi keberadaan ular-ular, karena beberapa jenis ular menjadikan burung-burung kecil sebagai mangsa utamanya. Sekarang mencari burung kecil pun susah. Lagi-lagi manusia penyebab utamanya. Siang malam pokoknya ada kesempatan langsung disikat burung sampai ke sarang-sarangnya. Terus satu lagi yang membuat ular-ular cepat punah, yaitu adanya suatu kepercayaan kepada turun-temurun, katanya ular itu jelmaan iblis ya. Jadi kalau bertemu dengan ular jenis apapun, baik yang membahayakan maupun yang tidak, berbisa maupun tidak, langsung disikat, dibunuh. Katanya dapat pahala. Sobat, saya akan mencoba menelusuri ke arah sana, barangkali beruntung bisa menemukan seekor ular, atau mungkin juga nemu kulitnya saja sudah lumayan bisa untuk mendeteksi keberadaan ular-ular di sekitar sini. Dulu di tempat ini sering sekali ditangkap atau ditemukan jenis ular sanca kembang alias Biton reticulatus berbagai ukuran. Yang terbesar seingat saya hampir sebesar paha. Di atas sana, karena di daerah sana ada peternakan ayam dulu, ayam sayur dan juga ayam telur. Dan suka memangsa ayam sampai berhasil ditemukan, dan mungkin sama yang nangkepnya dijual lagi atau diserahkan ke kebun binatang, saya nggak tahu. Pernah tangkap sekitar tahun 2004-an dengan panjang sekitar 4-5 meter ya, bikin heboh zaman dulu. Kalau sekarang daerah sini di antara batu-batuan itu sudah menjadi habitat dari para biawak. Kadang kalau saya lagi mancing di sekitar sini suka ada yang terjatuh atau apa, jebur sampai ke aliran sungai, sama-sama kaget. Dan keberadaan biawak pun lagi-lagi juga sekarang sudah mulai diburu. Biasanya nanti kalau sudah hampir menjelang sore, banyak komunitas pemburu biawak membawa anjing-anjing pemburu sampai 4-6 ekor. Ini memburu biawak-biawak di sekitar sini. Ukurannya juga tidak main-main ya. Yang terakhir tertangkap sebesar betis seorang dewasa, baru kemarin-kemarin. Dan jejak-jejak ular sanca di sekitar sini sudah tidak nampak lagi, karena biasanya kalau ada ular sanca di sekitar sini baunya khas sekali ya, bau dari keberadaan ular sanca.
Kalau para reptiler yang biasa berburu ular pasti sudah paham dengan bau khas dari ular sanca. Apalagi kalau musim-musim ular kawin ya. Biasanya yang mengeluarkan bebauan khas memang ular betina untuk mengundang ular jantannya ya dari masa perkawinan. Sobat, sudah cukup lama saya menelusuri habitat dari berbagai jenis ular di pinggiran Sungai Kalikeruh ini, tapi tidak bersua satupun jenis ular, dan bahkan jejak-jejaknya seperti bekas kulitnya pun tidak saya temukan satupun. Bisa disimpulkan mungkin ular-ular di sekitar sungai ini sudah mendekati ambang kepunahan. Karena normalnya ini kalau tidak punah, dalam 1-2 jam pasti bisa berjumpa lebih dari seekor ular dari berbagai jenis. Penyebab kelangkaan dari ular-ular di sini jelas pertama putusnya rantai makanan, dan keduanya campur tangan dari manusia tentunya sebagai predator alias predator tingkat pertama ya. Manusia pemakan segala ya, padahal keberadaan ular-ular juga sangat penting dalam kelangsungan hidup, keseimbangan dalam sebuah habitat atau ekosistem. Kalau ada salah satu yang punah, pasti akan terasa akibatnya. Mungkin tidak hari ini, bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi akan terasa dampaknya. Killer dan juga bolang mania, terima kasih sudah bergabung dalam video saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.